Anak-anak tidak, jadi cerita tapi DP negara bukan DP pribadi. Terus ada cerita apa lagi Presiden dengan Lebih banyak ngobrol segala macam, hilir budi lah. Lebih banyak silaturahmi kayak kalau pengarahan untuk pemilu gitu Pak ada nggak? mana boleh presiden mengharapkan apa wartawan salah lagi dia nanti. Jadi cuma tadi doang ya Pak ya? Iya. Tadi itu Pak Presiden mengundang makan para pemret dengan menu yang enak menurut saya. Ada sate padang, ada siomay, ada ada pempek, ya kan. Presiden rileks sekali tadi bicara soal pertama ada momentum yang penting menurut Presiden dalam 13 tahun. Jadi Presiden mengatakan cawe-cawe tidak netral itu lebih kepada ingin mengatakan bahwa untuk urusan kepentingan nasional, untuk menjaga momentum 13 tahun, menjaga bonus demografi, saya harus cawe-cawe. Jadi tidak secara langsung mengatakan ini siapa. Hampir semua peserta yang tadi datang mengarahkan, Pak ke siapa ini Pak titipannya, nggak ada. Yang pertama, Bey menyebut Presiden ingin memastikan pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil. Kedua, Presiden berkepentingan terselenggarakan pemilu dengan baik dan aman tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. Ketiga, Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi maksud kami, kemudian transisi energi bersih dan lain-lain. Keempat, Presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair karena Presiden akan menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN. Kelima, Presiden ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu sehingga bisa memperkuat kemampuan pemerintah untuk mencegah berita bohong atau hoax, dampak negatif artificial intelligence atau IA hingga black campaign melalui media sosial atau online. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Fadlianto, masih di posisi yang sama, di tempat yang sama pula. Teman-teman, tadi kita sudah diskusi ya di di vlog saya, di konten saya, di video sebelumnya terkait dengan sistem proporsional terbuka dan tertutup yang akan diambil nanti di di MK dari hasil judicial review. Nah, sekarang saya akan komentar lebih akan diskusi dengan teman-teman, akan mengupas apa yang juga lagi rame, yang ini juga penuh dengan polemik teman-teman di tengah-tengah masyarakat dan juga di elit-elit politik nasional. Apa itu? Terhadap apa yang disampaikan oleh beberapa pimret media ketika ada pertemuan dengan Presiden di Jakarta pada tanggal 29 kemarin ya teman-teman. Maaf, tanggal 29 berarti iya 29 kalau nggak salah, 29 kemarin. Jadi Presiden Jokowi itu mengundang bersilaturahmi dengan pimpinan redaksi media besar di istana dan insya Allah membicarakan tentang isu-isu terkini, membicarakan tentang masa depan bangsa, masa depan media, agar media ini menjadi media yang mewujudkan masyarakat yang free public sphere bahasanya dalam konteks ilmu politiknya kan begitu teman-teman. Ada beberapa kehebohan yang kemudian itu muncul di masyarakat atas apa yang dibicarakan di dalam silaturahmi itu, dan itu disampaikan oleh beberapa pimret ya, pimpinan redaksi yang salah satunya dari Kompas TV dan TV One ketika ditanya oleh wartawan apa yang dibicarakan di dalam, bahwa
pimpinan redaksi TV One dan Kompas TV menyampaikan bahwa presiden ini akan cawe-cawe terhadap proses pemilu ini dengan tujuan kebaikan ataupun kepentingan bangsa dan negara. Konteksnya itu ya, yang harus kita garisbawahi adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Disampaikan di situ bahwa Indonesia ini akan melalui siklus 13 tahunan. Siklus 13 tahunan ini apa? Yang kita mengutip dari hasil risetnya lembaga riset ya. Apa itu? Bukan Litbang. Lembaga statistik, teman-teman. Maaf lupa. Saya mikir lembaga statistik nasional bahwa di tahun 2037 kita akan melalui bonus demografi yang sangat maksimal. Ya. Kita akan menghadapi bonus demografi yang benar-benar besar, teman-teman. Kenapa? Karena di tahun itu usia produktif anak bangsa kita itu lebih tinggi ketimbang usia non produktif. Dengan kata lain bahwa harapan-harapan untuk bangsa kita, negara kita ini menjadi negara yang hebat, yang kuat, mandiri secara ekonomi, berdikari dan lain sebagainya, menjadi negara besar, baik itu bicara soal industri, ekonomi dan lain sebagainya, politik, budaya dan lain sebagainya. Ketika dihubungkan dengan itu, maka kemudian presiden mengungkapkan bahwa saya harus cawe-cawe dalam konteks untuk kebaikan ataupun kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, adalah terkait dengan kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi, teman-teman. Walaupun kemudian menimbulkan polemik di masyarakat, ya, menimbulkan polemik di masyarakat, tanggapan di beberapa tokoh masyarakat, tokoh politik yang memang cenderung menjadi oposisi, menjadi pengkritik dari pemerintah, yang notabene adalah dari kelompok koalisi perubahan, ya. Ada Demokrat di situ, ada PKS. Walaupun Nasdem bersikap tidak begitu menganggap, ya, tidak begitu peduli, karena memang kebetulan Nasdem hari ini itu masih koalisi pemerintah sampai 2024. Walaupun kemudian Nasdem ini sudah menentukan sudah menentukan calon presidennya sendiri, yaitu Anies Baswedan, teman-teman. Jadi di sini polemik ini muncul dari beberapa tanggapan ataupun respon dari tokoh politik bahwa presiden tidak kemudian layak ataupun tidak etik, ya, etika publiknya tidak ada kemudian ketika presiden ini cawe-cawe dalam pilpres di 2024. Entah apakah kemudian ini perspektifnya yang berbeda, sudut pandangnya yang berbeda. Kalau sudut pandang presiden ini bicara tentang kepentingan bangsa dan negara, ya, bicara soal bonus demografi nanti ke depan, atau program yang berkelanjutan, perspektif yang kedua adalah dari kubu-kubu ini, dari koalisi atau dari partai-partai oposisi ini, adalah menilai presiden ini akan cawe-cawe dalam penentuan ataupun mengendorse, bahasanya, calon presiden, teman-teman. Dan kita ketahui memang kalau bicara itu kita sudah paham bersama siapa kemudian yang memang sudah bisa dikatakan lebih dekat dengan kubu istana, ya. Ada dua nama di situ, ada Ganjar dan Pak Prabowo Subianto. Dan kalau bicara Anies Baswedan ini kan sudah pasti menjadi antitesa dari pemerintah, teman-teman. Nah, dari situlah kemudian polemik itu muncul, bahwa seharusnya etiknya, ya, etika publiknya, bahwa presiden ini tidak boleh terlalu jauh cawe-cawe bicara tentang capres. Apalagi kita hubungkan nanti, ini pandangan beberapa, saya mengutip beberapa tokoh, ya, beberapa tokoh termasuk juga di media massa, di media sosial. Kita hubungkan semisal ketika ada pertemuan koalisi pemerintah di istana,
minus Nasdem yang berbicara tentang pembentukan koalisi besar. Tentu ketika bicara soal koalisi besar ini akan berbicara konteks Pilpres di 2024. Ini dianggap tidak layak dan kurang tepat karena Presiden Jokowi adalah presiden bagi semua rakyat Indonesia, bagi seluruh partai politik, bagi seluruh kandidat, yang mana seharusnya pandangannya bahwa presiden memberikan podium bagi seluruhnya, bagi seluruh kandidat. Tidak boleh memihak kepada salah satu kandidat karena dia adalah statusnya sebagai bapak negara, kepala pemerintahan, kepala negara yang bertanggung jawab untuk rakyat semuanya. Untuk Pak Ganjar, untuk Pak Prabowo, dan Pak Anies Baswedan. Jadi mereka bertiga ini adalah putra terbaik bangsa. Nah, pandangannya kan seperti itu. Jadi bahasanya ya janganlah kemudian presiden ini mengendorse kandidat presiden di 2024 nanti, biar status sebagai bapak negara, kepala pemerintah ini akhirnya secara etik itu tercoreng, teman-teman. Bahasanya kan seperti itu. Memang ada benarnya. Namun ketika bicara soal perspektif atau sudut pandang dari Presiden Jokowi dari istana yang sudah diklarifikasi oleh istana ya, bidang deputi protokol media, protokol pers dan media di istana itu, bahwa yang dimaksud cawe-cawe di sini adalah bagaimana Presiden Jokowi ini memastikan proses berjalannya Pilpres ataupun pemilu di 2024 itu sesuai dengan sangat berjalan secara demokratis, jujur dan adil yang dimaksudkan itu, dan bahkan menjamin sampai proses transisi kepemimpinan. Nah, itu bahasanya yang disampaikan oleh pihak istana ya. Jadi memang konteksnya ini berbeda, sudut pandang berbeda, walaupun memang kemudian ada bahasa yang disampaikan itu tersirat dan tidak tersirat ya teman-teman ya, yang memang di permukaan itu yang dimunculkan itu, tapi di kemudian di belakang berbeda. Istilahnya kalau dalam konteks bicara konteks politik ada istilahnya backstage, front stage, dramaturgi lah. Apa yang ditampilkan di depan dan ditampilkan di belakang itu berbeda. Setidaknya teman-teman, yang ditampilkan di publik itu harus benar-benar yang normatif, benar-benar yang ideal betul, karena namanya saja kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah itu, jadi jangan sampai nantinya instrumen negara itu dipakai untuk kepentingan Pilpres yang notabene berbicara tentang calon presiden. Itu jangan sampai ya, karena harus dijauhkan itu. Biarkan urusan itu adalah urusan ketua partai dan masyarakat yang akan menilai. Saya kira itu teman-teman ya. Jadi dengan polemik itu yang muncul di masyarakat, jangan sampai kemudian menimbulkan persoalan yang berkepanjangan bahwa presiden ini tidak netral ataupun cawe-cawe terhadap penentuan calon presiden, dan atau kemudian sebaliknya presiden menganggap bahwa akan cawe-cawe karena bicara tentang bagaimana demokrasi ini berjalan, bagaimana pilpres ini ataupun pemilu ini berjalan demokratis, jujur dan adil. Ini perspektif semuanya sama saja. Toh juga bahasanya istana itu tidak melanggar undang-undang. Ya betul memang. Tapi paling tidak etika publik ya harus benar-benar dijaga. Agar apa? Masyarakat itu mampu menilai sendiri tanpa didikte oleh kekuasaan. Memilih calon presidennya, pimpinannya nanti sesuai dengan apa yang memang mereka kehendaki, sesuai dengan apa yang memang mereka harapkan. Bicara tentang program, kapasitasnya dan integritasnya. Nah itu saya kira teman-teman. Jadi sebenarnya bicara soal intervensi atau tidak itu tidak menjadi soal karena memang tidak melanggar undang-undang. Saya kira itu teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin berkomentar di kolom komentar, diskusi, monggo silahkan. Ada yang keliru,
dikoreksi teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang belum subscribe, like and share, dan juga tombol loncengnya segera dipencet ya, subscribe-nya, like-nya, dan juga di share, dan juga tombol loncengnya teman-teman untuk notifikasi video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.